Baik, selamat pagi suster. Perkenalkan, saya Devi Fitra Manalu, NIM 041 NERS 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada klien dengan reumatoid arthritis. Baik, yang pertama yang saya jelaskan ialah definisi reumatoid arthritis. Reumatoid arthritis atau RA merupakan penyakit autoimun yang ditandai oleh inflamasi sistematik kronik dan progresif, dengan target utama adalah sendi. Sendi yang dikenai terutama sendi kecil dan menengah secara simetris. Reumatoid arthritis tidak hanya mengenai lapisan sinovial sendi tetapi juga dapat mengenai organ di luar persendian seperti kulit, jantung, paru-paru, dan mata. Artritis reumatoid dapat terjadi pada semua usia. Ketika terjadi pada anak-anak disebut juvenile RA atau JRA. Baik, kemudian yang kedua yaitu etiologi reumatoid arthritis. Etiologi RA masih belum diketahui, namun ada indikasi bahwa kecenderungan genetik dan lingkungan berperan dalam memicu perkembangannya. Terjadi respon autoimun yang memengaruhi membran sinovial sendi. Tidak diketahui apa yang memicu respon awal. Antibodi disebut faktor reumatoid atau sering ditemukan pada pasien dengan RA. Disarankan bahwa antibodi ini bergabung dengan antibodi lain dan membentuk kompleks antibodi. Kompleks-kompleks ini bertempat di sinovium dan jaringan ikat lainnya, menyebabkan peradangan lokal dan sistematik, dan mungkin bertanggung jawab atas perubahan destruktif RA dalam jaringan tubuh. RA memengaruhi orang-orang dengan riwayat keluarga penyakit ini 2-3 kali lebih sering daripada populasi lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu patofisiologi reumatoid arthritis. Inflamasi dan bahan kimia menyebabkan sinovitas dan peradangan sinovium atau lapisan kapsul sendi. Ketika peradangan berlangsung, sinovium menjadi kental dan akumulasi cairan menyebabkan pembengkakan dan nyeri sendi. Venus destruktif atau pertumbuhan jaringan sinovial baru yang disaring dengan sel-sel peradangan mungkin mengikis tulang rawan sendi dan akhirnya menghancurkan tulang di dalam sendi. Pada akhirnya, panus dikonversi menjadi jaringan bertulang yang mengakibatkan hilangnya mobilitas. Deformitas sendi dan keropos tulang sering terjadi pada RA akhir. Sendi sinovial bukan satu-satunya jaringan ikat yang terlibat dalam RA. Setiap jaringan ikat mungkin terpengaruh, termasuk pembuluh darah, saraf, ginjal, perikardium, paru-paru, dan jaringan subkutan. Hasil dari keterlibatan sistem tubuh adalah kerusakan atau kegagalan organ atau sistem. Kematian dapat terjadi jika penyakit tidak menanggapi pengobatan. Banyak pasien mengalami remisi spontan dan eksaserbasi atau peningkatan RA. Nah, selanjutnya yaitu tanda dan gejala reumatoid arthritis. Pada setiap orang gejala rematik yang dirasakan berbeda-beda. Berikut adalah beberapa tanda dan gejala umum yang dirasakan dari penyakit rematik. Yang pertama itu kekakuan pada dan seputar sendi yang berlangsung sekitar 30-60 menit di pagi hari. Yang kedua, bengkak pada beberapa sendi pada saat yang bersamaan. Ketiga, bengkak dari nyeri pada umumnya terjadi pada sendi-sendi tangan. Selanjutnya, bengkak dan nyeri umum terjadi dengan pola yang simetris dan umumnya menyerang sendi pergelangan tangan. Selanjutnya, sakit atau radang dan terkadang bengkak di bagian persendian pergelangan jari, tangan, kaki, bahu, lutut, pinggang, punggung, dan sekitar leher. Yang kemudian sakit rematik dapat berpindah-pindah tempat dan bergantian bahkan sekaligus berbagai persendian. Selanjutnya, sakit rematik kambuh biasanya pada saat cuaca mendung, saat mau hujan setelah mengkonsumsi makanan pantangan seperti sayur bayam, kangkung, kelapa, santan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu pemeriksaan diagnostik reumatoid arthritis. Diagnosis RA didasarkan pada riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik, temuan laboratorium, dan perubahan yang terdeteksi dari studi radiografi dan pencitraan lainnya.
Tujuan utama radiografi adalah untuk mendeteksi perubahan yang ditimbulkan oleh RA dan untuk menentukan potensi kegunaan obat pengubah penyakit atau pembedahan. Tidak ada tes diagnostik spesifik yang mengkonfirmasi RA, tetapi beberapa tes laboratorium membantu mendukung diagnosis. Sekelompok tes imunologis biasanya dilakukan dan ditemukan khas untuk pasien dengan RA, meliputi yang berikut. Yang pertama, adanya faktor reumatoid atau RF dalam serum. Kedua, penurunan jumlah sel darah merah atau RBC. Yang ketiga, penurunan komplement C4. Kemudian meningkatnya tingkat sedimentasi eritosit atau ESR. Kemudian tes antibodi atau antinuklear positif atau ANA. Pemeriksaan X-ray dan MRI mendeteksi kerusakan sendi dan keropos tulang, terutama di kolom vertebral. Pemindahan tulang atau sendi menilai tingkat keterlibatan sendi di seluruh tubuh. Kemudian baik yang keenam ialah komplikasi reumatoid arthritis. Jika reumatoid arthritis tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan penyakit yang akan ditimbulkan, yaitu beberapa penyakitnya. 1. Cervical myelopathy, yaitu ketika reumatoid arthritis menyerang sendi tulang leher dan mengganggu saraf tulang belakang. 2. Carpal tunnel syndrome, yaitu menyerang sendi pergelangan tangan sehingga menekan saraf di sekitarnya. Dan kemudian sindrom Sjögren, kondisi yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar air, mata, dan ludah, sehingga menimbulkan keluhan mata, kering, dan mulut kering. Yang keempat, limfoma, sejenis kanker darah yang tumbuh pada sistem getah bening. Kelima, penyakit jantung. Kondisi ini dapat terjadi bila sistem kekebalan tubuh menimbulkan peradangan di pembuluh darah jantung. Dan kemudian yang terakhir adalah penanganan dan prognosis reumatoid arthritis. Penanganan. Pasien dengan RA mengalami nyeri sendi kronis. Nyeri dapat mengganggu mobilitas atau kemampuan untuk melakukan ADL. Terapi obat sering dibutuhkan untuk meredakan atau mengurangi rasa sakit, serta memperlambat perkembangan penyakit. Prognosis. Pilihan pengobatan modern saat ini dan teknologi medis berarti prognosis yang lebih jauh positif untuk reumatoid arthritis daripada di masa lalu. Prognosis yang akurat sangat sulit diprediksi karena perjalanan reumatoid arthritis setiap pasien yang sangat bervariasi. Selain itu, penyebabnya juga masih belum jelas. Beberapa kemungkinan prognosis umum untuk pasien reumatoid arthritis adalah 1. Peradangan, 2. Persisten, 3. Kerusakan sendi multipel saat peradangan berlanjut, penurunan mobilitas dan rentang gerak, dan yang terakhir nyeri dan kekakuan yang gagal membaik dengan pengobatan. Demikianlah penjelasan saya mengenai asuhan keperawatan reumatoid arthritis. Bila ada kekurangan dan pengucapan kata saya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih, Suster.